Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin amma ba'd. Saya ingin menyapa terlebih dahulu sohib-sohib kita yang jadi narasumber Gelora Talk sore hari ini. Saya ingin memulai dari Bang Bona dulu ini ya. Siap, Pak Ketua. Ini Ketua Bapilu Partai Kebangkitan Nusantara ya. Siap. Nah ini kebetulan yang partai baru yang daftar yang sudah dinyatakan lengkap oleh KPU baru dua partai nih. Insya Allah. PKN dan Partai Gelora. Dua yang baru, dua yang baru. Dua yang baru ya. Kemudian ada Bang Kodari. Masih setia 3 periode. 2,5 kata sekarang Pak Tua. 2,5 ya. Jadi 2,5. Gue demen ini yang begini-begini ini. Siap guruku, guru saya, Bapak Anies Mata. Jadi kalau kemarin saya bilang waktu kampanye untuk kampanye lagi Pendaftaran. di depan pimpinan KPU, saya bilang orang yang mendirikan partai di tengah pandemi dan krisis ekonomi hanya orang gila gitu. Nih Bang Kodari ini ada gila-gilanya juga gitu. Guru saya namanya Anies Mata. Kemudian ada Bang Riko. Ini sekarang ini nggak jelas nih statusnya nih sebagai Ketua Bapilu Partai Gelora dan Direktur Median. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Atau satu lagi apa nih? Biar mirip sama Mas Kodari ini. Yang susah ini kalau ini apa namanya kliennya beda sama Partai Gelora, ini agak susah ini. Atau capres yang jadi kliennya beda dengan capresnya Gelora, agak susah ini. Gawat ini. Para konsultan politik sekarang yang biasa bikin survei, sekarang menjadi partisan-partisan ini. Iya. Karena dia tahu survei udah mulai agak nggak dipercaya masyarakatnya. Udah lebih jelas sekarang posisinya. Saya ingin memulai ini dengan satu cerita, ini pengalaman pribadi saya. Tahun 2014 yang lalu, saya bertemu dengan satu orang sahabat saya dari Rusia. Waktu itu nama Donald Trump baru muncul ya di jagat politik di Amerika sebagai calon presiden. Tapi tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa 2 tahun kemudian dia akan menjadi presiden. Tapi teman saya ini mengatakan dia yang akan jadi presiden. Saya juga tidak mengerti dari mana asal-usul pemikirannya sampai dia mengatakan bahwa Donald Trump yang akan menjadi presiden Amerika, padahal itu 2 tahun sebelumnya ya. Ini 2014 ya. Jadi itu sangat membingungkan saya pada waktu itu. Jadi saya tanya ini apa penjelasannya, dia bilang nanti Anda akan lihat bahwa dia akan jadi presiden. Saya bilang tidak satu pun survei yang menunjukkan bahwa ada gelagatnya bahwa dia akan jadi presiden, tapi dia bilang Anda akan lihat. Yang kedua, kira-kira tahun 2015-an ya, saya berkunjung ke Eropa dan bertemu dengan salah seorang ini yang kali ini yang saya temui ini bukan pengamat politik juga bukan, tapi ini tentara yang kebetulan juga ikut sebagai tentara NATO karena orang ini punya 4 kewarganegaraan. Ada Amerika, ada Kanada, ada Inggris, dan satu lagi negara di Eropa dia warga negaranya. Dan beberapa kali ke Indonesia. Waktu itu di survei yang masih mendominasi itu masih Hillary ya. Saya tanya kepada dia, menurut Anda siapa yang akan menang? Dia bilang Donald Trump. Saya bilang ini nggak ada gelagatnya sama sekali di survei. Nggak ada tanda-tandanya bahwa dia akan menang nanti di dalam Pilpres. Dia bilang Anda akan lihat.
Saya benar-benar tidak mengerti karena jawaban pengamat Rusia ini dengan jawaban yang tentara yang dari Eropa ini kok bisa sama betul jawabannya gitu ya. Dan itu masih di atas angin, jauh selisihnya masih sangat jauh antara Hillary dengan Donald Trump. Terus saya tanya, kira-kira apakah akan ada perubahan nanti di dalam survei yang signifikan? Dia bilang nanti akan lihat kira-kira 2 pekan sebelum hari pencoblosan. Dan kira-kira pembicaraannya berlangsung seperti itu, dan kemudian kita benar-benar dikagetkan bahwa Hillary bisa dikalahkan oleh Donald Trump dalam Pilpres 2016. Saya kira sejak saat itu kita semua dihadapkan kepada satu dinamika politik yang sangat volatile sekali. Bukan hanya di negara seperti Indonesia ini, tapi bahkan di negara seperti Amerika yang selama ini proses pemilihannya itu lebih bisa diprediksi, lebih predictable. Gitu ya. Karena dengan scientific tools yang ada dalam survei-survei yang bagus dan stabilitas politik yang ada di Amerika, umumnya hasil akhir dari pemilihan umumnya, baik pilpres maupun legislatif, umumnya itu lebih predictable. Kalau kita melihat sebab kemenangan Donald Trump dengan pada pemilu Pilpres 2016 yang lalu, sama sekali tidak disebabkan karena penggalangan dananya Donald Trump lebih besar daripada Hillary. Bahkan kalau kita melihat Partai Demokrat jauh lebih besar kemampuan penggalangan dananya dibanding Partai Republik, terutama setelah era Clinton berjaya, walaupun diputus di selah nanti oleh Bush, tapi ketika Obama, kalau kita ingat tahun 2008, Obama dengan McCain itu penggalangan dana Obama jauh lebih dahsyat dibanding McCain gitu ya. Mungkin sedikit tidak terlalu jauh ketika Obama berhadapan dengan Romney ya. Tapi secara umum bahwa kemampuan penggalangan dananya jauh lebih besar. Nah, tahun 2016 yang lalu juga kita menyaksikan hal yang sama. Di Indonesia kita juga menyaksikan bahwa pada Pilpres 2014, ketika Prabowo dan Jokowi berhadapan, mungkin bisa kita katakan bahwa kemampuan penggalangan dana Prabowo masih lebih besar dibanding Jokowi. Tapi pada 2019 yang lalu, penggalangan dana Jokowi jauh lebih dahsyat dibanding sebagai incumbent ya, dibanding Prabowo. Walaupun begitu, kita juga menyaksikan bahwa selisih di antara keduanya hampir tidak jauh berbeda dengan hasil akhir pada pemilu pada Pilpres 2014 sebelumnya. Begitu juga kalau kita melihat partai-partai pendukungnya. Ada partai pendukung Prabowo yang suaranya naik, ada partai pendukung Prabowo yang suaranya tidak naik. Begitu juga ada partai pendukung Jokowi pada 2019 yang naik, ada juga yang tidak atau relatively statis gitu ya. Sebenarnya fenomena-fenomena atau anomali di dalam survei-survei ini yang di Amerika kemudian menimbulkan satu situasi di mana orang tidak percaya kepada lembaga survei. Tetapi menurut saya persoalan fundamentalnya bukan apakah tools yang ada pada lembaga survei itu atau academic tools-nya masih mampu membaca perubahan realitas yang terjadi di masyarakat atau tidak. Atau apakah ada perubahan posisi pada lembaga survei sehingga mereka misalnya antara academic tools dan kebutuhan kampanye atau kalau misalnya dia berpihak kepada salah satu kandidat yang membuatnya kemudian punya
cara menampilkan data yang berbeda dengan data asli yang mungkin mereka peroleh. Tetapi secara keseluruhan bahwa orang punya pertanyaan besar terhadap kredibilitas lembaga survei. Di bawah di lapangan, saya sebagai pelaku yang kira-kira menghabiskan umur-umur terbaik saya dalam politik, bertemu dengan masyarakat dan dalam banyak pengalaman, kita memang berhadapan dengan persoalan narasi versus pragmatisme. Sebenarnya ini bukan dua hal yang seharusnya dipertentangkan, tetapi ada semacam ungkapan yang terlalu sering diucapkan oleh banyak politisi bahwa mungkin juga oleh banyak pengamat bahwa yang penting itu bukan narasi tapi nasi. Dan karena itu ada satu pertanyaan yang berulang kepada semua partai baru, selalu sama pertanyaannya, fulusnya dari mana? Ya. Dan pertanyaan ini hampir tidak menyisakan ruang idealisme di dalam praktek politik praktis kita. Gitu. Kita didera oleh pertanyaan seperti itu, dan saya kira teman-teman di PKN juga menghadapi pertanyaan ini. Kami di Gelora juga menghadapi pertanyaan ini, dan saya mengerti betul bahwa di lapangan kita memang bertemu dengan tantangan itu juga. Gitu. Tapi saya juga punya banyak pengalaman pribadi yang menunjukkan bahwa tantangan itu bisa juga kita lewati. Bisa kita lewati. Artinya masih banyak cara kalau kita punya idealisme untuk mensiasati keterbatasan sumber daya dengan adanya idealisme pada narasi yang kita bawa, terutama ketika kita berhadapan dengan pragmatisme masyarakat. Sebab saya tidak melihat bahwa masyarakat itu punya satu wajah, bahwa seluruh masyarakat kita itu seluruhnya pragmatis. Banyak orang di masyarakat kita yang sebenarnya justru menantikan hadirnya orang-orang yang membawa narasi dan bahkan siap berkorban untuk membantu mereka-mereka yang seperti ini. Dan secara personal saya punya banyak pengalaman dalam hal-hal seperti ini yang membuat saya semakin yakin bahwa pada mulanya politik itu adalah industri pemikiran. Dan itu yang saya percaya sejak awal sampai sekarang. Tapi kali ini kita ingin mendengarkan sohib-sohib kita bicara tentang tema ini, baik dari sisi akademiknya, ini terutama ini ada Bang Kodari di sini. Saya tidak tahu ini partai apa saja yang jadi klien beliau. Apa cuma Pak Jokowi aja yang jadi klien beliau. Tapi kita juga perlu mendengarkan ini karena teman-teman yang ada di partainya Bang Bona ini kan juga bukan orang, ini orang yang pengalaman juga ini. Ada Bang Anas di belakangnya, Anas Urbaningrum di belakangnya, dan ada Pak Gede Pasek di situ sebagai ketua ya. Ini juga bukan orang yang istilahnya timbangannya tidak ringan nih. Tapi kalau Bang Riko pasti timbangannya lebih tidak ringan lagi gitu ya. Overweight. Oke, kita dengarkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sohib-sohib kita, para narasumber yang sudah hadir sore hari ini. Juga kepada teman-teman media yang ikut di dalam Zoom, dan teman sahabat Gelora yang menyaksikan ini melalui platform sosial media Partai Gelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini, kalau kita di Partai Gelora ya, bahkan mau kasih amplop pun masalahnya amplopnya nggak ada. Kalau amplop sih ada, cuman isinya. Isinya maksudnya gitu ya. Tapi saya ada juga pengalaman yang pribadi ya. Saya jadi caleg itu di dua tempat yang dua dapil yang berbeda pada pemilu 2004 dan 2009 ya. Satu kali di Jakarta, di dapil 1, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
kemudian 1 kali di Dapil 1 di Sulawesi Selatan. Di tempat yang dua-duanya pada dasarnya saya pada mulanya tidak punya basis yang related langsung ke saya dari awal. Bahkan di Sulsel itu dulu dapil saya itu di dapil 1 itu umumnya daerah Makassar, sementara saya Bugis itu. Tapi pengalaman saya di dua-duanya, alhamdulillah ini pengalaman yang bagus ya. Di Jakarta dulu kita dapat 3 kursi di dapil saya itu ya. Di dapil 1 dan di Sulsel kita dapat 1 kursi. Dan yang menarik sepanjang pengalaman saya adalah partisipasi dari masyarakat, terutama orang kampung ya, yang luar biasa. Jadi saya pertama itu turun ke masyarakat, ketemu dengan mereka, kemudian saya bicara sama mereka, tapi saya bicara politik pertama kali di depan orang-orang di desa itu ya, di kampung. Cuma nggak ada yang nyambung dengan omongan politik itu. Kita kasih data, kita kasih ini, semua nggak ada yang nyambung. Jadi nggak ada antusiasme, nggak ada pertanyaan. Suatu waktu ketika ada momen Isra Mi'raj itu ya, saya khutbah Jumat dan bicara tentang sejarah Nabi. Dan sejak itu orang datang bertanya banyak betul tentang masalah Isra Mi'raj itu. Dan sejak saat itu saya tidak pernah lagi bicara politik sebagai tema utama, sebagai main course dalam ceramah-ceramah. Tapi lebih banyak ceramah agama dan memasukkan politik dalam ceramah agama itu. Apa yang saya temukan adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat itu luar biasa. Kadang-kadang saya, saking banyaknya titik yang harus kita datangi, saya ingat dulu ada 1 titik yang baru kita sampai ke sana karena ini di kampung banget. Itu jam 2 malam. Jam 2 dini hari karena dari pagi kita sudah aktif dan semua harus dikasih jatah. Mereka siap menunggu sampai jam 2 dan menyediakan pesta besar. Makan besar kita jam 2 itu ya. Dan kita tidak keluar duit sama sekali kayak itu. Jadi saya menemukan satu fakta bahwa pada dasarnya masyarakat kita ini sangat dinamis, juga sangat volatile. Pilihan-pilihannya itu bisa berubah lebih cepat dan saya cenderung mengatakan bahwa mereka punya rasionalisme pada dasarnya. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ada substitusinya juga dalam politik, yaitu pertemuan muka ya, terutama kalau misalnya pemilihannya legislatif ya. Temu muka itu tidak tergantikan karena di situ orang-orang akan melihat sebenarnya bukan terutama sekedar pada narasi yang kita bawa, tapi terutama pada tingkat keyakinan kita pada narasi yang kita bawa itu. Jadi kalau kita hidup dengan narasi itu, maksudnya kita benar-benar meyakini apa yang kita sampaikan, keyakinan kita itu mengalir di tengah masyarakat, di tengah publik. Dan aliran dari energi itulah yang sebenarnya menciptakan bonding itu. Saya kira kalau kita membawanya kepada konteks sekarang di Indonesia yang lebih luas ini, sebenarnya saya tidak terlalu concern dengan persoalan partai baru karena kita lumayan punya pengalaman. Kita bukan benar-benar sebagai politisi, bukan newcomer ya. Tapi yang lebih catatan saya yang paling penting adalah tidak ada partai yang terlalu besar di Indonesia gitu. Nggak ada partai yang bisa terlalu dominan gitu, di Indonesia ini. Dan itu menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat kita itu selalu dalam situasi menanti. Dan Cuma ini ada demand, tapi tidak ada penawarannya. Kalau saya melihat sebenarnya tadi ada sisi yang kita lihat. Kalau sekedar melihat angka-angka tadi seperti yang ditampilkan oleh Bang Kodari, sebenarnya cara membacanya lah yang mungkin membuat kita itu berbeda. Menurut saya angka swing voter di Indonesia ini sebenarnya adalah angka yang sangat besar, walaupun ada gejala bahwa
swing voter itu selalu berputar di lingkar atau di habitat ideologinya gitu ya. Kanan, tengah, kiri, dan seterusnya. Tapi sekarang kita menyaksikan ada satu perubahan yang akan berlangsung dalam jangka panjang dan sangat signifikan, yaitu perubahan pada komposisi demografi. Dan menurut saya fenomena ini fenomena yang sangat fundamental di kelompok umur masyarakat yang berumur 18 sampai 44 tahun ini. Ada kegalauan, ada kegelisahan yang luar biasa. Karena semua yang kita bicarakan, tema-tema utama yang related kepada mereka sebenarnya adalah tema-tema yang secara fundamental mempengaruhi hidup mereka. Misalnya kalau kita bicara climate change misalnya. Ancaman isu climate change yang akan berubah menjadi disaster, kira-kira mungkin 20 tahun yang akan datang baru dia akan berubah menjadi disaster atau bencana dalam skala yang global dan sangat masif kalau tidak ada antisipasi yang dilakukan dari sekarang. Artinya mereka yang sekarang berumur 20 tahun, pada waktu bencana besar itu datang, umurnya 40 tahun. Itu berarti mereka akan melalui setengah dari hidup mereka, kalau misalnya mereka umurnya 80 tahun, ada dalam situasi bencana alam yang luar biasa. Karena itu concern mereka kepada tema-tema seperti ini menjadi sangat besar. Kalau kita lihat lagi misalnya concern mereka kepada isu-isu ekonomi gitu ya. Misalnya ketika Kompas kemarin bicara bahwa orang tua sekarang susah membayar uang kuliah anaknya. Itu artinya ini orang tua dari anak-anak yang mereka lahirkan di awal reformasi. Iya kan? Artinya ini salah satu dampak dari liberalisasi pendidikan yang kita lakukan di awal reformasi yang sekarang ini mulai terasa dampaknya. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan. Tidak selalu merujuk kepada krisis pada dasarnya, tetapi ada perubahan yang fundamental dalam banyak sekali dimensi. Nah, perubahan-perubahan yang fundamental ini menurut saya yang menyebabkan kalau kita lihat misalnya ya, beberapa partai seperti misalnya kalau kita lihat tidak ada partai yang terlalu besar di Indonesia ini, misalnya secara popular vote tidak ada yang melewati angka 20%. Iya kan? Tidak ada yang seperti itu. Tetapi yang terjadi bahwa masyarakat ini ada dalam penantian, tetapi tidak ada penawaran dari partai-partai politik. Ini yang membuat saya percaya bahwa pemilu 2024 ini nanti akan menjadi satu patahan yang sangat penting dalam keseluruhan sejarah kita. Situasi 2024 ini kira-kira ini kan menandai seperempat abad ya, 26 tahun dari era reformasi. Artinya ini umur satu generasi. Ini umur satu generasi yang sepanjang 25 tahun ini nanti, kalau kita hitung ya pemilunya dari 99, 24, kemudian 2004, 2009, 2014, kemudian 2009, ini pemilu yang ke-6 yang akan kita lewati dalam waktu 25 tahun, di mana outputnya secara keseluruhan adalah tidak ada partai yang dominan. Partai nomor 1, 2, 3 kan gantian aja gitu kan. Iya. Oke. Kan gantian aja gitu. Nah, kira-kira ini yang membuat saya yakin bahwa insya Allah kita punya peluang yang sangat bagus pada pemilu 2024 yang akan datang. Sampai sekarang kita benar-benar tidak fokus ke isu pilpres sekarang ini ya, karena kita masih fokus dengan target kita selesai dengan verifikasi dulu ya, dan baru ditetapkan sebagai peserta pemilu pada tanggal 14 Desember yang akan datang. Itu satu. Jadi artinya bahkan ketika kita juga mau masuk dalam hal itu juga tidak realistis ya sekarang ya, karena kita belum dicatat sebagai peserta pemilu. Itu satu. Yang kedua, pada dasarnya karena kalau kita lihat jadwal ya,
Capres ini kan nanti baru ditetapkan itu bulan November 2023. Jadi saya masih percaya bahwa eh, tidak akan ada satu apa namanya pencapresan yang definitif dari partai-partai ini dalam waktu yang cepat gitu ya. Justru kalau menurut saya yang lebih mungkin membuat pencalonan presiden yang lebih cepat adalah partai-partai yang mencalonkan pimpinannya sendiri. Itu yang lebih mungkin gitu ya. Misalnya PDIP misalnya, kalau mereka mencalonkan Puan misalnya, itu lebih mungkin karena suaranya penuh gitu ya. Artinya pada dasarnya dia bisa melakukannya sekarang. Begitu juga misalnya kalau koalisinya jadi nanti misalnya PKB dan Gerindra. Gerindra yang masing-masing mencalonkan pimpinannya, ini kan kursinya juga cukup gitu ya. Mereka bisa mengumumkannya secara dini. Tapi partai-partai yang lain misalnya yang ingin mencalonkan tokoh di luar partainya dan memerlukan 2-3 partai dalam koalisi itu, ini yang memerlukan waktu yang lama untuk sampai pada satu kesepakatan. Jadi itu poin yang pertama, secara jadwal dulu ya. Poin yang ketiga adalah, dan ini yang lebih penting yang ingin saya garis bawahi, bahwa situasi krisis sekarang ini benar-benar sangat tidak menentu, dan yang saya ingin ulangi bahwa hal-hal yang tidak terduga jauh lebih besar daripada hal-hal yang bisa kita duga dari sekarang. Jadi ruang ketidakterdugaan lebih luas daripada ruang keterdugaan. Apa saja mungkin terjadi, dan kalau misalnya kita lihat pernyataan Pak Jokowi ya ketika bertemu dengan pemimpin G7, mereka semuanya bilang bahwa tahun ini berat, tapi tahun depan gelap. Dan itu punya makna gitu. Gelap. Iya. Tokennya habis. Jadi ini ada faktor satu dari sisi kami sendiri, karena baru sah sebagai peserta pemilu nanti kalau ditetapkan 14 Desember. Yang kedua, jadwal sendiri soal pencapresan ini itu masih lama, masih sampai 2023 akhir ya. Akhir. Ya, itu kan karena masa kampanye diperpendek kan, dipersingkat gitu ya. Jadi lebih lebih lama gitu ya. Jadi ini akan ada jeda waktu yang cukup lama bagi orang untuk melakukan manuver. Jadi semua yang ada sekarang itu baru manuver, sebatas manuver-manuver yang istilahnya lebih banyak untuk mencoba melihat testing the water gitu ya. Okay. Mereka melihat apa respon publik di lapangan begitu. Oh, sudah check out ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kita semuanya, para narasumber yang sudah berpartisipasi dari awal. Saya ingin mengatakan satu hal sebagai kesimpulan kita dalam perbincangan soal ini pertarungan antara narasi dan pragmatisme ini. Pemilu ini, Bang Miing, ini kayak orang pergi haji. Iya. Ada ongkosnya. Tidak ada makan siang gratis. Ada ongkosnya itu. Tapi bukan cuma ongkos itu yang kita perlukan ya kan. Perlu kesehatan, perlu niat yang kuat, perlu orientasi yang jujur dan seterusnya. Begitu juga dengan pemilu. Ada ongkosnya. Tapi ada orang mencapai hal yang sama dengan ongkos besar, ada orang yang mencapai hal yang sama dengan ongkos ringan. Iya kan? Itu kan tinggal pintar-pintarnya kita kan. Orang bisa pergi haji dengan naik bisnis, ada yang naik ekonomi. Ekonomi. Sampai juga sama juga. Sampai juga bareng kan. Gitu loh. Jadi itu masalah pintar-pintarnya kita di lapangan mensiasati. Cuma saya percaya bahwa sisi kebaikan dalam masyarakat itu masih jauh lebih dominan daripada sisi pragmatismenya. Betul. Asalkan kita benar-benar datang dengan tawaran yang jujur dan kita punya integritas pribadi yang kuat, insya Allah kita bisa mensiasati semua keterbatasan kita secara sumber daya
dengan seperti yang disebut tadi Bang Bona tadi itu ya. Eh, Nasinya diperkecil, itu karbo soalnya kan. Nanti bisa kena gula orang itu. Narasinya yang diperbesar gitu. Nah, Agar seperti punya yang saya pemahaman. katakan tadi, ini seperti naik haji, ada ongkosnya itu, tapi itu bukan syaratnya. Orang bisa naik ekonomi, orang bisa naik bisnis. Iya. Itu kan beda di kenyamanan aja kan. Iya. Sampainya Kira-kira sama. itu Bang Mi, ini